Di awal film, terlihat seorang kakek peramal yang sedang mendatangi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Xiang, di mana tujuan ia pergi ke sana adalah untuk menyampaikan pesan dari dewa, agar kerajaan itu memberikan sumber daya lebih banyak lagi untuk dijadikan persembahan. Akan tetapi, karena sumber daya di kerajaan itu telah mencapai batas, si peramal memberikan saran agar Raja Xiang menyerang kerajaan lain untuk kemudian diambil sumber dayanya. Namun, Raja Xiang menolak dan memilih untuk melawan hukum yang telah diikuti oleh nenek moyangnya. Hal itu membuat sang peramal cemas karena akan menimbulkan kemarahan dari para dewa. Berpindah scene, terlihat anak dari Raja Xiang bernama Wu Geng sedang kesal karena hukuman yang diberikan oleh ayahnya. Tak lama kemudian, terdengar para warga yang sedang berbondong-bondong menyelamatkan dirinya karena kerajaan mereka sudah dikepung oleh tentara dari kerajaan Zhou yang mendapat dukungan dari para dewa. Di sisi lain, istri Raja Xiang didatangi oleh laki-laki bernama Ziyu yang ingin membawanya pergi dari tempat itu. Namun sang ratu menolak dan memilih untuk mati bersama Raja Xiang. Sedangkan di luar kerajaan, terlihat raja dan para tentara kerajaan Zhou sudah siap untuk menyerang. Lalu, si peramal mengatakan jika Raja Zhou berhasil memenangkan peperangan ini, maka ia akan mendapat julukan anak surga dari para dewa. Seketika itu juga, perang pun dimulai. Hingga pada akhirnya, para pasukan telah berhasil masuk ke ibu kota kerajaan Xiang. Di sisi lain, Wu Geng mendengar pembicaraan penduduk yang menyalahkan raja atas semua yang telah terjadi dan ingin menyerahkan raja mereka kepada para pasukan kerajaan Zhou agar mendapat pengampunan. Akan tetapi, keberadaannya diketahui oleh penduduk dan membuat para penduduk ingin meluapkan kemarahan mereka pada Wu Geng. Untungnya, Raja Shang datang dan membuat ketakutan semua penduduk. Kemudian, Wu Geng mengatakan bahwa ia ingin ikut berperang. Namun Raja Shang tak mengizinkannya dan menyuruh Wu Geng untuk pergi ke tempat sang ibu. Dan pembicaraan itu diketahui oleh Ziyu yang ternyata adalah adik dari Raja Shang yang menghilang 8 tahun yang lalu dan memilih menjadi pendekar pedang yang sangat kuat, bahkan ia sampai pernah membunuh dewa. Sedangkan Raja Zhou tiba-tiba diserang oleh Raja Xiang dan para pasukannya yang masih tersisa. Dan ia juga mendapat bantuan dari Ziyu yang berhasil membunuh pasukan kerajaan Zhou dengan teknik pedang yang sangat luar biasa. Tak lama kemudian, Dewa Api bernama Tian Kui pun muncul. Hal itu mengingatkannya kembali akan masa lalunya, ketika sang ayah menceritakan bahwa ia melihat dewa itu mampu mengalahkan 100 pejuang dengan sangat mudah. Dan dengan sekali pukulan dari dewa itu, Raja Shang langsung terpental. Dewa Api mengatakan bahwa ia mendapat perintah langsung dari Tian yang merupakan pemimpin para dewa. Sesaat setelah itu, mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan monster naga yang berarti Tian juga datang di tempat itu, di mana Tian sendiri membenci manusia karena keegoisannya dan keserakahannya, dan ia juga menganggap manusia adalah makhluk yang tidak ada gunanya selain dijadikan budak. Di lain tempat, Wu Geng akhirnya mengetahui kalau ibunya ternyata adalah dewi yang mengkhianati kaumnya sendiri karena jatuh cinta kepada Raja Xiang. Kembali ke medan pertempuran, salah satu dewa bernama Guimu pun turun dan membunuh para pasukan kerajaan Shang dengan racunnya. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Raja Shang yang ternyata masih hidup dan berhasil memotong tangan Guimu. Karena itu, ia kembali menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyerang Raja Shang. Akan tetapi, ternyata Raja Shang berhasil mengalahkan dewa itu. Tak terima akan kekalahan temannya, Dewi Api pun kembali menyerang Raja Shang. Namun, mereka kembali terkejut karena Raja Shang tiba-tiba juga mengeluarkan kekuatan ilahi, di mana itu adalah kekuatan dari bintang kuno Phoenix yang menyerang para dewa 600 tahun yang lalu. Di saat ini,
Jiwanya telah tersimpan di dalam armor yang digunakan oleh Raja Xiang. 借视之为禁忌，乃能与铠甲内的不死鸟沟通。出来吧！ Di sisi lain, ternyata penyebab Tiang datang sendiri ke tempat itu karena kekhawatirannya tentang ramalan kelahiran Dewa Perang yang akan mengubah tatanan dunia. Sedangkan Raja Xiang dan Zui masih terus bertempur dengan para dewa itu. 这一人之力对抗3个大神， Hingga pada akhirnya, Tiang pun turun dan membuat tempat itu menjadi gelap gulita. 是我的眼睛出了问题，是无色界神力。 Setelah itu, Tian bertanya kepada Raja Xiang mengapa ia memberontak. Kemudian, sang raja pun menjawab bahwa hidup manusia akan lebih baik tanpa aturan yang dibuat oleh Tian. Seketika itu juga, Tian marah dengan mudah berhasil melumpuhkan Raja Xiang. 不过，我的技师说，原来是这样吗？ Melihat Raja Xiang disakiti, salah seorang prajuritnya pun maju dengan maksud ingin menolongnya. Akan tetapi, ternyata ada pelindung yang menghalanginya untuk mendekati Tian. 不可能进今天，在天中。 Karena itu, Ziyu pun mencoba untuk menyerang Tian. Namun ternyata, serangan yang dilakukan olehnya juga tak bisa menembus pelindung itu. Sedangkan semangat dari Raja Xiang kembali membara ketika ia mengingat penderitaan yang telah dialami oleh umat manusia. Kemudian, pertarungan pun kembali terjadi antara Raja Xiang dan Tian. 我的生命吧！ 力爆发夺目火光！ Sampai pada akhirnya, Raja Xiang terbunuh dalam peperangan itu. Para prajurit yang ditinggalkannya pun menangis akan kepergian Raja Xiang. Namun meskipun begitu, mereka tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita, akhirnya kerajaan Xiang sepenuhnya berhasil dikuasai oleh Raja Zhou. Mengingat hal itu, Wu Geng mengajak ibunya untuk kabur, namun sang ibu menolak dan malah mengajak Wu Geng untuk bunuh diri bersama. Karena tak setuju dengan ibunya, ia pun mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi sang ibu menghalanginya dan kemudian menusuknya dengan sebilah pisau. 不知道他们会怎么折磨你。在刚才， Sedangkan Wu Geng entah mengapa ternyata masih hidup. Sampai ketika bertemu dengan pasukan kerajaan Zhou, akhirnya ia menyadari kalau dirinya saat ini tidak terlihat dan telah menjadi roh. Karena ternyata sang ibu telah melindunginya dengan esensi ilahi yang membuatnya masih terhubung dengan dunia ini. Kemudian, sang ibu memerintahkan Wu Geng untuk mencari tubuh baru untuk reinkarnasi sebelum matahari terbit. Mendengar hal itu, ia pun terus berlari melewati puluhan penduduk yang telah dibunuh oleh pasukan kerajaan Zhou. Dan di saat-saat terakhir, ia akhirnya melihat tubuh yang cocok dengannya. 来得及吗？冷静。 Dan bagaimana kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya.